Kali ini kita akan mengulas cara efektif menghadapi anak atau siswa yang susah diatur. Nah, kalau kita mau melihat video-video lain yang berhubungan, dapat kita lihat linknya di deskripsi dari video ini. Cara yang pertama adalah menghindari suara lantang. Ini akibatnya orang tua pasti terganggu saat anak gaduh di rumah. Guru pun bisa dibuat kesal saat anak membuat keributan di kelas. Hal penting yang harus diingat adalah jangan mengingatkan anak dengan suara keras. Volume suara yang tinggi akan membuat mereka cenderung mengeraskan suaranya juga. Selain itu, berteriak juga bisa memancing emosi dengan menguras energi. Jadi apa yang harus kita lakukan? Memberi peringatan dengan body sign. Misalnya letakkan jari telunjuk di depan bibir dengan diam sambil menatap seluruh siswa. Untuk siswa sekolah dasar, orang tua dan guru bisa mengalihkan kegaduhan mereka dengan mengajak bernyanyi bersama. Kedua, mengurangi kata jangan untuk melarang. Biasanya, jika ada anak yang sulit diatur dan terus membuat ulah, orang tua atau guru akan memberi peringatan. Contoh peringatan yang sering diucapkan yaitu jangan berisik. Peringatan seperti ini biasanya hanya akan dipatuhi sebentar saja karena tidak ada alasan solutif atas peringatan tersebut. Solusinya adalah gantilah pilihan kata jangan berisik dengan ayo kita belajar dulu. Ketiga, berhenti memberi label pada anak. Kenakalan anak tidak akan teratasi dengan memberi label si A anak bandel, si B anak rajin, dan lain sebagainya. Sahabat-sahabat sekalian, mulai melihat hal-hal positif pada diri mereka adalah hal yang bagus di langkah awal. Setiap anak pasti mempunyai sisi positif. Mungkin mereka sedikit berulah karena ingin diperhatikan oleh orang tua atau gurunya. Mari memberikan pujian pada hal sekecil apapun yang mereka lakukan. Hal ini karena saat siswa merasa dihargai, mereka akan merasa senang dan lebih termotivasi untuk terus bersikap baik. Keempat, menghadirkan metode belajar yang beragam. Setiap anak ternyata memiliki keunikan dan karakter masing-masing. Karena itulah kita guru tidak bisa menanganinya dengan cara yang sama. Agar karakter dan keunikan setiap siswa dalam belajar bisa terfasilitasi, kita guru harus membuat metode mengajar yang bervariasi. Misalnya metode mengajar dengan berdiskusi. Murid mungkin di kelas A bisa belajar dengan baik dengan cara ini, tetapi belum tentu metode ini sesuai dengan kelas lain. Karena itu, kita guru harus memiliki alternatif lain untuk mengatasi masalah seperti ini. Kelima, membuat kesepakatan bersama. Cara lain mengatasi anak yang suka membuat keributan dan sulit diatur adalah dengan membuat kesepakatan bersama. Jika sudah membuat kesepakatan, orang tua maupun kita guru harus konsisten dan tunjukkan kepada siswa bahwa kesepakatan tersebut harus ditaati oleh semua. Biasanya di kelas kesepakatan dibuat pada awal pembelajaran. Ajak anak-anak berdiskusi tentang aturan yang harus kita buat agar proses belajar di dalam kelas lancar. Kita juga jangan lupa membuat konsekuensi yang akan didapat jika melanggar aturan yang sudah dibuat oleh warga kelas tersebut, sehingga anak akan paham konsekuensinya karena ia sendiri yang membuatnya bersama dengan warga kelas.
6. Mencoba memahami kenapa anak sulit diatur. Setiap anak mempunyai karakternya masing-masing. Saat anak cenderung selalu aktif dan bergerak di kelas sehingga mengganggu siswa lainnya, bukan berarti siswa tersebut memang bandel. Kita harus wajib mencari tahu alasan siswa tersebut melakukan tindakan itu. Bisa jadi ia adalah anak yang hiperaktif atau sedang bosan. Atau bisa saja gaya belajarnya tidak sesuai dengan gaya belajar yang kita terapkan. Agar pembelajaran tidak terganggu, kita guru bisa menerapkan metode belajar yang melibatkan aktivitas seperti diskusi atau games atau kegiatan lain yang lebih melibatkan si anak didik tersebut. Ketujuh, menjadi pendengar yang baik. Cara lain untuk menangani siswa yang susah diatur adalah dengan jadi pendengar yang baik. Sering sekali siswa yang bandel di kelas adalah anak-anak yang kurang diperhatikan atau menyimpan hal-hal yang dipendam. Pendekatan secara pribadi dengan mengajaknya bicara santai di luar materi pembelajaran akan memberinya kesempatan untuk menyampaikan masalahnya. Selain membangun kedekatan antara guru dan siswa, cara ini juga bisa membuat siswa merasa dihargai dan diterima.